Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di 2.1.a.8 koneksi antar materi. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Gusman Yuhardi, CGP 06 Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya untuk introduction, ucapan terima kasih kepada Bunda Herniati Badrun sebagai fasilitator dan Ibu Rina Ridwan sebagai pengajar praktik. Sebagai pertanyaan pemantik pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Common sense di sini adalah 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah yang berpusat pada murid. Kedua, penuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostis, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 komponen dasar: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Aplikasi 3 strategi diferensiasi berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Pelaksanaan modul pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. 5. Melaksanakan asesmen. Assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 komponen dasar. 1. Kesiapan belajar adalah suatu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keselarasan murid. Yang kedua, minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar merupakan suatu metode seorang guru untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien sesuai dengan karakter muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar optimal dengan cara berikut. Menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, konten dapat digunakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda-beda atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Adalah proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari, yang tentunya diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujud, yang memberikan tantangan dan keragaman atau variasi serta dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru sesuai dengan karakternya.
Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, bagaimana koneksi antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Mari kita ikuti. Nah, kita lihat keterkaitannya antara modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang dilanjutkan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan 2.1 pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana kesemua modul ini bertujuan pada suatu hal yang positif dan penting, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang tujuannya nanti semuanya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila di masa yang akan datang. Keterkaitan antar materi. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini menjadi titik awal guru menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di sekolah, yang mampu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk dapat berkembangnya murid sesuai dengan kodratnya. Dengan tujuan hubungan dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostis berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar, dan menerapkan diferensiasi pembelajaran berupa konten, proses, dan produk di kelas, serta melakukan asesmen for learning, assessment of learning, dan assessment as learning yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara materi selanjutnya, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, profil pelajar Pancasila. Modul ini mengeksplorasi mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak kepada murid dan berusaha menempatkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan utama standar kompetensi lulusan, karenanya harus dijadikan pedoman dan dihidupi oleh pendidik, khususnya guru penggerak di Indonesia. Dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostis di awal berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil pelajar, dan menerapkan diferensiasi pembelajaran berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk di kelas, serta melakukan asesmen for learning, assessment of learning, dan assessment as learning disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan berpihak pada murid. Keterkaitan antara materi. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Di sini guru dapat menggunakan pendekatan inquiry as perspektif IA dengan melakukan tahapan bagja. 1. Buat pertanyaan terkait permintaan kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pembelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian terhadap kebutuhan belajar siswa. Di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostis di awal berdasarkan 3 aspek kesiapan, minat, dan profil belajar, dan menerapkan diferensiasi pembelajaran berupa diferensiasi konten, proses, dan produk di kelas, serta melakukan assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Keterkaitan antar materi. 1.4 Budaya Positif. Budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan,
5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi akan mendukung konsep pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan di modul 2.1 pembelajaran yang berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostis di awal berdasarkan 3 aspek kesiapan, minat, dan profil belajar, dan menerapkan diferensiasi pembelajaran berupa diferensiasi konten, proses, dan produk di kelas, serta melakukan assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan berpihak pada murid. Sampailah kita di kesimpulan koneksi antara materi. 1.1 Filosofi Kejar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif, dan yang saat ini adalah 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses belajar yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Murid sebagai pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif itu sendiri. Sekian, terima kasih. Mari kita wujudkan kembali apa yang telah hilang di dunia pendidikan selama ini untuk melahirkan profil pelajar Pancasila di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.